Selamat sore semuanya, perkenalkanlah nama saya Sherly Tiffany dengan NIM 2021043. Pada sore hari ini, perkenankanlah saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai sejarah resesi ekonomi dunia. Pertama-tama, kita akan membahas pengertian dahulu dari sejarah dan juga resesi ekonomi, serta apa dampak dari resesi ekonomi dan apa penyebabnya. Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Selanjutnya, resesi ekonomi. Resesi ekonomi merupakan suatu kondisi yang dimana PDB mengalami penurunan atau pertumbuhan ekonomi real yang bernilai negatif selama lebih dari 2 kuartal berturut-turut. Dampak yang ditimbulkan: yang pertama, meningkatnya pengangguran. Kedua, angka kemiskinan yang bertambah. Dan ketiga, adanya sedikit penciptaan lapangan pekerjaan karena lambatnya pemulihan ekonomi. Ada penyebabnya, antara lain turunnya tingkat konsumsi, perlambatan ekonomi yang signifikan, suku bunga yang tinggi, terlalu sering terjadi deflasi, hutang yang berlebihan, serta terjadi inflasi yang terlalu tinggi. Berikut adalah gambaran singkat mengenai sejarah dari resesi ekonomi dunia. Resesi ekonomi dunia telah lama mengancam, bukan hanya baru-baru ini. Terjadinya resesi ekonomi dunia ini adalah berawal dari sebuah krisis-krisis yang berkelanjutan, seperti pada tahun 1997, yang dimana pada tahun tersebut terjadi krisis dalam nilai tukar beberapa mata uang Asia yang mengalami keterpurukan terhadap dolar Amerika, dan berlanjut pada tahun 1998 yang dimana pemerintah dari negara Thailand dibebani oleh utang luar negeri yang sangat besar. Kemudian resesi ekonomi dunia ada pada tahun 2008 yang dimana permasalahan yang dihadapi berbeda. Dan pada tahun 2008 ini terjadi suatu krisis yang disebabkan karena pemerintah Amerika Serikat yang menurun dan menaikkan tingkat suku bunga KPR. Dan terakhir terjadi resesi ekonomi dunia pada tahun 2020 yang dimana seluruh dunia ikut atau terancam krisis ekonomi akibat dari adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya, saya akan menjabarkan sejarah dari resesi ekonomi dunia pada tahun 1997 sampai 1998 terlebih dahulu. Dimulai pada tahun 1997 dan berlangsung sampai 1998, yang dimana disebabkan oleh adanya penularan dari negara Thailand, karena pemerintah pada saat itu dibebani oleh hutang luar negeri yang sangat besar. Kemudian, negara Thailand memutuskan untuk mengembangkan mata uang baht setelah serangan yang dilakukan oleh para spekulan terhadap cadangan devisa negara Thailand. Namun, pergeseran moneter tersebut terasa sia-sia, sehingga efeknya menular ke negara-negara lain di Asia. Investor asing yang menanamkan modalnya di Asia merasa kehilangan kepercayaan di negara Asia karena mengalami sejumlah kerugian yang sangat besar. Karena krisis yang terjadi di negara Thailand menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan makro. Pasar modal dan pasar valuta asing tidak berjalan secara bersamaan. Investasi dalam aset keuangan yang melonjak drastis sementara aset fisik yang kian menurun, sehingga timbullah spek-spek penularan pada negara-negara lain secara cepat. Apa dampaknya di negara Indonesia? Bisa dilihat pada bagian tersebut, depresiasi rupiah terjadi hingga 600% dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, yaitu dari Rp2.350 menjadi Rp16.650 per 1 US dollar. Depresiasi terhadap nilai tukar rupiah ini tidak hanya berakibat pada terjadinya kelangkaan likuiditas, laju inflasi impor karena kenaikan tajam kurs dolar,
dan akhirnya juga berdampak pada kemacetan sektoril berupa penutupan pabrik-pabrik dan bahan bakunya impor. Depresiasi rupiah yang terus terjadi semakin memperburuk situasi. Oleh karena itu, pemerintah mencari bantuan keuangan dari IMF dengan memberikan bantuan sebesar 43 miliar US dollar untuk memulihkan kepercayaan pasar terhadap rupiah Indonesia. Dengan syarat penutupan 16 bank swasta yang memicu penarikan dana besar-besaran pada bank lain. Miliaran yang ditarik dari tabungan sehingga membatasi kemampuan bank untuk memberikan pinjaman dalam jumlah besar pada bank-bank yang masih ada sebagai langkah awal untuk mencegah krisis perbankan yang semakin parah. Kredit macet sebesar 48,2% yang dimana peminjam tidak dapat membayar cicilan kepada bank. Kecukupan modal bank menurun sampai di angka minus 15,7% dan sertifikat Bank Indonesia imbas di angka 70% karena tidak ada yang mau berinvestasi. Berikut adalah persentase perubahan tahunan pertumbuhan PDB dan inflasi Indonesia dari tahun 1996 hingga tahun 1998, juga menimbulkan efek yang cukup terlihat sebagai adanya krisis perekonomian. Persentase perubahan tahunan PDB dari tahun 1996 ke tahun 1997 sebesar 4,7% dari 8,0%. Penurunan yang terjadi mencapai setengah dari PDB tahun 1996. Krisis yang semakin memburuk membawa persentase perubahan tahunan PDB tahun 1997 ke tahun 1998 sebesar minus 13,6% dari 4,7%. Angka tersebut sudah sangat menunjukkan bahwa perekonomian sedang mengalami terjadinya resesi. Berlanjut di tahun 2008 yang dimana diawali dengan pada tahun 2001, Bank Amerika Serikat menurunkan tingkat suku bunga dengan cukup tajam menjadi 1%. Hal ini dilakukan tujuan untuk meningkatkan perekonomian Amerika akibat suku bunga yang turun, maka investor tidak berminat untuk berinvestasi karena kecilnya return yang didapat. Sedangkan dari masyarakat Amerika Serikat mulai melakukan pinjaman untuk pembiayaan kegiatan usaha, kegiatan yang dilakukan menimbulkan sisi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Masyarakat yang memiliki tabungan pun mengalihkan dananya untuk berinvestasi karena tingkat suku bunga yang rendah, maka tingkat suku bunga KPR juga rendah. Akibatnya banyak yang tertarik untuk membeli rumah KPR tersebut. Oleh karena itu, banyak institusi keuangan yang berlomba-lomba untuk menawarkan KPR untuk memperoleh keuntungan. Tingginya peminat KPR berakibat bank melakukan pinjaman dana dalam bentuk surat piutang pada lembaga keuangan yang disponsori pemerintah di bidang perumahan. Namun, lembaga keuangan tersebut tidak mempunyai dana yang cukup dengan permintaan bank, maka mereka menjual kembali surat piutang tersebut ke investor atau disebut dengan MBS, Mortgage Bank Security. Kemudian MBS disekurisasi oleh investment bank yang disebut dengan CDO, Cultural Debt Obligation. Karena MBS telah dibeli oleh investor, maka lembaga keuangan memperoleh dana yang diberikan oleh pembeli KPR. Karena bank telah menerima dana dari lembaga keuangan, maka bank akan membayar cicilan. Dan pada tahun 2004, pemerintah Amerika Serikat, The Fed, meningkatkan suku bunga sebesar 5% dari tahun sebelumnya, sebesar 1% tersebut. Hal ini mengakibatkan tingkat suku bunga mulai naik dan cicilan yang diambil masyarakat Amerika mulai naik. Sehingga masyarakat yang mencicil perumahan tersebut mulai berguguran membayar cicilan yang mengakibatkan penyitaan banyak perumahan dan tingkat suku bunga yang naik membuat calon pembeli berkurang. Akibatnya nilai properti turun
orang-orang yang masih terlibat KPR itu dilema akan beban cicilan mereka terhadap bank yang semakin besar. Sedangkan nilai perumahan mereka yang semakin menurun, sehingga banyaknya tidak membayar KPR, sehingga KPR pun mulai macet, CDO yang ditarik, institusi finansial keuangan kekurangan dana, dan nilai properti jatuh karena oversupply. Hal ini mengakibatkan banyaknya investor yang rugi. Kebangkrutan investment menimbulkan banyaknya simpul ekonomi dari berbagai negara, karena sebelumnya Amerika Serikat telah menerima pemasukan dana dari investor dari berbagai negara, sehingga menimbulkan macetnya ekspor, hilangnya likuiditas, pemutusan tenaga kerja, pudarnya kepercayaan investor dan konsumen, jatuhnya indeks saham di berbagai bursa Asia, Eropa, dan juga Amerika Serikat. Apa dampak tersebut di negara Indonesia? Pertama, pada indeks harga saham gabungan dalam satu pekan bisa dilihat dalam grafik tersebut, indeks turun 22% dari 1426,94 pada 20 Oktober ke level terendah di 1111,39 di 28 Oktober. Jika dihitung selama 3 bulan, terjadi pelemahan sebesar 40%. Indeks terus mengalami fluktuasi dan berada di level 1355,41 pada penutupan akhir 2008, atau turun sekitar 51% dari posisi awal tahun. Pada kedua, bisa dilihat dalam grafik tersebut, kurs rupiah mulai terdepresiasi pada awal September 2008 dari 9.161 rupiah menjadi 9.506 rupiah per dolar Amerika Serikat pada akhir September. Per 31 Oktober, rupiah kembali melemah menjadi 11.050 rupiah per dolar Amerika Serikat, dan puncak pelemahan rupiah terjadi pada 24 November menjadi 12.650 rupiah per dolar Amerika Serikat, atau terdepresiasi sekitar 38% selama 3 bulan. Selanjutnya, pada neraca perdagangan bisa dilihat pada kurva berikut. Pada tahun 2008, neraca perdagangan Indonesia masih mengalami surplus 7,8 miliar US dollar, meski mengalami penurunan sekitar 80% dibandingkan surplus tahun sebelumnya. Ini disebabkan meningkatnya impor sebesar 73% dari 74,5 miliar US dollar menjadi 129,2 miliar US dollar. Penurunan surplus disebabkan melemahnya harga komoditas global akibat krisis di Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa. Selanjutnya adalah adanya cadangan devisa. Bisa dilihat pada bagian grafik tersebut. Cadangan devisa tercatat sebesar 56,9 miliar US dollar atau setara dengan 5,3 bulan impor. Di akhir tahun, jumlahnya melorot menjadi 51,6 miliar US dollar atau juga setara dengan 4,8 bulan impor. Cadangan devisa sempat naik ke 60,6 US dollar pada Juli dan mencapai level terendah pada November sebesar 50,2 miliar US dollar atau turun sekitar 17% akibat melemahnya nilai rupiah dan naiknya harga minyak mentah dunia. Penurunan bulanan tertinggi terjadi pada Oktober sebesar 11% dari 57,1 miliar US dollar pada September menjadi 50,6 miliar US dollar. Selanjutnya, sejarah resesi ekonomi dunia berlanjut pada tahun 2020, di mana terjadi dimulai dengan adanya krisis ekonomi ketika adanya virus COVID-19 di negara Cina,
sehingga dengan perputaran waktu yang sangat cepat hingga mengenai negara-negara lain juga yang terkena virus COVID-19 ini, termasuk juga di Indonesia, sehingga pemerintah menerbitkan sebuah kebijakan PSBB dan lockdown untuk mengurangi penularan virus COVID-19. Ketika PSBB dilakukan pada setiap negara yang terkonfirmasi banyaknya jumlah masyarakat yang terkena virus COVID-19 sehingga mengakibatkan tersendat atau macetnya sektor dunia termasuk beberapa sektor yang terkena, antara lain seperti sektor perekonomian, sektor transportasi, sektor wisata. Pada sektor perekonomian, pertumbuhan ekonomi dunia itu mengalami penurunan, ancaman PHK yang sebesar-besaran, dan pasar saham yang terjun bebas. Sektor transportasi, perusahaan yang bergerak di bidang transportasi itu terlibat macet atau terhenti karena tidak adanya pemasukan selama kebijakan pemerintah yang dijalankan. Pada sektor wisata, tempat-tempat wisata ditutup di berbagai negara. Bila diingat banyaknya tempat wisata yang ada di negara-negara, sehingga pendapatan negara terbesar itu ada di penghasilan tempat wisata. Namun ketika dijalankan PSBB maka hanguslah. Banyaknya investor yang menanamkan modal, ekspor-impor dibatasi, harga bahan pokok yang menaik, sedangkan pendapatan atau penghasilan yang menurun, membuat krisis dan terjadi resesi dunia. Perekonomian dalam setiap negara itu selalu terhubung, tak terkecuali di Indonesia juga mengalami. Bisa dilihat pada bagian tersebut, PDB negara terbesar resesi tahun 2020. Di Amerika Serikat pada kuartal 1 menempat di minus 5%, di Rusia 1,5%, di Prancis minus 5,7%. Pada kuartal 2, Amerika Serikat menempat di minus 2,90%, Rusia minus 8,5%, di Prancis minus 18,9%. Dan pada kuartal 3, Amerika Serikat menempat di angka minus 33,10%, di Rusia minus 3,60%, dan di Prancis menempat di angka minus 4,3%. Bagaimana dengan negara Indonesia? PDB yang ada di Indonesia bisa dilihat pada grafik tersebut. Di Indonesia pada kuartal pertama menempat di angka 2,97%, di kuartal kedua minus 5,32%, dan kuartal ketiga di angka minus 3,49%. Sekian dari presentasi saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Thank you.